di masing-masingnya, yang prestasi apa yang bisa dicapai. Kompetisinya adalah lebih ke sana, bukan cepat dan cepetan. Karena timeline kita berbeda-beda setiap orang. Ya, teman-teman mungkin bisa sukses dengan cepat, ada yang nanti ya suksesnya. Yang terpenting adalah teman-teman bisa menggapai sukses ya versi teman-teman masing-masing. Itu harapan kami untuk teman-teman kelas 12. Untuk kelas 6 dan kelas 9 ya, untuk yang berkeinginan melanjutkan ke jenjang pendidikan selain dari pendidikan generasi juara, misalnya ke negeri formal ya DKI maupun Yogyakarta, silakan diinformasikan sehingga nanti tim generasi juara bisa membantu terkhusus wilayah DKI dan DIY. Ya, DKI itu ada Sidanira, ya Sidanira itu adalah sistem untuk pendataan rapor, ya karena khusus DKI itu ada rapor sendiri. Sehingga untuk masuk ke pendidikan sekolah formal di sana, PPDB-nya wajib melampirkan Sidanira. Dan di ASDP di Yogyakarta, sistem penerimaannya juga menggunakan asesmen ya, namanya ASDP. ASPD, ASPD, asesmen standar peserta didik gitu. Jadi nanti baik di dalam wilayah DIY maupun di luar daerah nanti disamakan, nanti diukur rata-ratanya karena tidak ada sistem ujian ya sekarang itu, sehingga sistem PPDB beberapa wilayah memiliki aturan seperti itu. Itu mungkin sudah diinformasikan, sudah dikomunikasikan, hanya saya mengingatkan kembali karena ini sudah memasuki akhir Februari. Ya, nanti Maret dan April itu sudah mulai banyak sekali pendaftaran ya, informasi-informasi, sehingga ayah, bunda dan juga ananda bisa bersiap mulai dari sekarang keperluan dan juga rencana-rencana untuk masuk ke sekolah yang mana silakan disampaikan. Mungkin itu saja untuk informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk yang teman-teman melakukan perayaan belajar, silakan mengikuti. Mudah-mudahan tidak ada kendala, baik jaringan, teknis, ataupun yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Hal-hal baik silakan disampaikan kepada halayak. Yang kurang berkenan di hati ayah bunda, silakan sampaikan kepada kami untuk perbaikan dan juga peningkatan kualitas pelayanan dan juga pengajaran di tempat kami. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah kekurangan. Saya akhiri prolog pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Yuna. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Yuna yang diberikan kepada saya. Insya Allah akan kita segera langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman semuanya, udah rame ini ya. Meskipun sebenarnya kalau kita bandingkan kayaknya masih banyak yang belum masuk ke room nih, Bu Yumna. Kelas akhir ya, jadi mulai dari kelas 6, 9, dan 12. Bayangan saya, wah udah ada 100 lebih gitu ya. Tapi ini udah ada 240 ya. Oke, baik. Semoga nanti ya, karena waktunya memang panjang ya, insya Allah waktunya untuk perayaan belajar ini. Harapannya nanti teman-teman menyusul ya, segera bergabung dengan room Microsoft Team kita ini. Baik, tidak berlama-lama ya saya, karena memang nanti ada banyak peserta didik yang akan mempresentasikan. Jadi ini dimulai dari kelas 6 dulu. Saya mau lihat dulu kelas 6 siapa nih yang udah hadir. Wah, ada Kak Haudia, ada Kak Yagdan, ada mana lagi nih ya kelas 6-nya, kok cuma sedikit ya. Biasanya semangat ini ya kelas 6. Baik, nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman masih ada kegiatan di luar, ada aktivitas atau ada urusan. Jadi, Bu Endah langsung izin kita langsung saja
ke beberapa nominasi yang sudah terpilih ini ya. Jadi sebenarnya dari total kelas 6, karena ada HST-nya, ada regulernya, gitu ya. Baik, Kak Akila sudah raise hand. Terima kasih, Kak Akila. Jujur, pada saat Bu Endah sebagai tutor riset harus memberikan nominasinya gitu ya. Kira-kira nanti yang akan terpilih untuk mempresentasikan di perayaan belajar ini, waduh, bingungnya luar biasa. Karena banyak sekali yang sudah bisa melaksanakan riset dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Dengan minatnya atau bakatnya seperti itu. Namun tetap ya kita akan berusaha untuk memberikan kesempatan untuk teman-teman yang memang sudah melakukan riset dengan sebaik mungkin. Jadi selain 4 orang yang insya Allah hari ini akan mempresentasikan, teman-teman semuanya sudah berhasil. Jadi Bu Ena berikan selamat untuk semuanya teman-teman di kelas 6 karena sudah menyelesaikan penugasan riset baik yang semester ganjil maupun yang semester genap ya. Ini bukti bahwa teman-teman di kelas 6 ini semuanya sudah berproses dan sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik ya. Jadi kita berikan ini dulu semangat dan applause dulu untuk teman-teman kita di kelas 6 ya. Adapun 4 orang yang sudah terpilih, ya ini kan berdasarkan nominasinya kemudian diseleksi lagi oleh tim mutu. Nah, terpilihlah 4 orang ini ya. Siapa saja 4 orang ini? Jadi ada 2 orang yang dari kelas HST dan ada 2 yang mewakili teman-teman di kelas reguler. Ya, yang pertama untuk kesempatan pertama ini akan Bu Endah berikan kesempatan kepada teman kita dari kelas 6 HST. Ini sudah melakukan riset sesuai dengan kan ada Kak Fadil Yakzan Ataya dengan risetnya mengenal robot komputer. Ya, Kak Yakzan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan langsung Bu Endah berikan untuk Kak Yakzan ya, untuk mempresentasikan hasil risetnya. Oke. Bentar. Mana ya? Ini. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah, Kak Yakzan. Waktu untuk presentasi ada 5 menit ya, Kak Yakzan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Yakzan Ataya, bisa dipanggil Yakzan. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas riset saya, yaitu mengenal robot komputer. Latar belakang proyek. Dunia digital dan IT atau Information Technology sedang berkembang pesat saat ini, sehingga wawasan terkait komputer dan IT perlu dipelajari untuk bekal masa depan kita. Apa sih tujuan proyeknya? Tujuan proyeknya adalah mengenal hal-hal dasar terkait komputasi dan dunia digital untuk bekal masa depan, baik itu mempersiapkan pekerjaan maupun pengetahuan agar tidak tertinggal kemajuan teknologi. Tinjauan pustaka. Komputer robotik adalah ilmu yang mempelajari teknologi komputer dalam robotika yang didesain dan dibangun oleh seorang engineer robotik dalam membuat hardware and software. Apa itu komputer? Komputer adalah seperti laptop, HP atau smart TV. Komputer adalah perangkat alat elektronik
yang digunakan untuk mengolah data sehingga mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Apa itu robotik? Robotik pada komputer adalah mesin yang bekerja pada chip komputer dan sensor yang merespon suatu perintah. Apa itu karir untuk engineer? Komputer engineer berperan untuk mendesain dan melakukan tes pada semua bagian komputer dan juga memikirkan tentang teknologi terbaru dari sebuah komputer. Special skills. Seorang komputer dan robotic engineer harus mempunyai kemampuan dalam bidang matematika, sains, dan komputer. Seorang engineer harus kreatif, mampu menyelesaikan masalah, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian harus mengetahui perkembangan teknologi, hardware, dan software. Seorang engineer mendesain dan membuat dua komponen yaitu hardware dan software. Hardware adalah semua komponen fisik yang membentuk sebuah perangkat komputer. Otak dan jantungnya komputer, tanpa mereka, komputer tidak bisa berfungsi dengan baik. Contohnya monitor, mouse, CPU, RAM, dan hard disk. Apa itu software? Software adalah perangkat lunak atau program yang bekerja di dalam komputer yang tidak terlihat secara fisik. Otak pintar yang mengendalikan segalanya, contohnya software. Apa itu printed circuit board? PCB atau printed circuit board berisi rangkaian listrik yang menghubungkan berbagai komponen agar komputer berfungsi. Rangkaian ini lebih kompleks dari rangkaian sederhana seperti kabel, baterai, dan bola lampu. Big data. Kumpulan data sebagai sumber informasi, misalnya data nama teman, usia, tempat tinggal, dan nama sekolah. Big data bisa didapat dari video, media sosial, dan lain-lain. Big data penting karena dapat membantu sebuah keputusan dan untuk membuat inovasi. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi dari komputer, langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas. Komputer mampu mengumpulkan data dan memecahkan masalah yang terkait dengan algoritma. Algoritma dirancang oleh engineer yang merupakan bagian dari software. Ini adalah contoh algoritma untuk membuat kopi. Pertama, panaskan air sampai mendidih. Kedua, tuang air dan kopi. Ketiga, aduk kopi. Keempat, kopi siap diminum. Kesimpulan. Jika ingin menjadi seorang engineer, kita harus mempunyai kemampuan akademik maupun soft skill seperti kreatif, mampu menyelesaikan masalah, daya jual yang tinggi, dan inovatif. Daftar pustaka. Tadi apa namanya? Daftar pustakanya itu wikipedia.com, buku Working with Computer and Robotics, penulisnya Sonya Neuland sama www.4geeks. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yazan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi risetnya kalau Bu Endah lihat ini sesuai dengan minat yang ditekuni Kak Yazan. Nah, teman-teman mungkin ada yang paham ya,
ada yang pernah melihat bahwa Kak Yakzan ini juga pernah jadi ini ya, tutor ya, Kak Yakzan ya. Jadi pengajar apa nih? Boleh ceritakan sedikit Kak Yakzan? Apa ya? Apa ya? Lupa, Bu. Lupa. Ini kan Kak Yakzan, ini kan memang tertarik di bidang robotik gitu kan ya? Iya. Nah, jadi kalau Bu Enda ingat ini kalau nggak salah ingat ya, Kak Yazan kan pernah jadi tutor kelas robotik di Genju ya. Oh iya, dulu pernah sekali. Nah, itu Bu Enda lihat di awal itu waktu kelas berapa itu Kak? Kelas 6 atau kelas 5. Kelas berapa ya? Kelas Kayaknya 4 kelas 6, mungkin Bu. ya? Iya, kelas 4 kayak. Kelas 4 ya. Karena pada saat itu berbarengan juga dengan awal-awal kelas ini ya, kelas online yang diberikan oleh Genju seperti ini. Luar biasa. Ternyata sampai sekarang kelas 6 masih berlanjut nih, terus ditekuni. Nah, Bu Ina berikan kesempatan ya untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya untuk Kak Yazdan silahkan. Kayaknya Yazdan boleh. barangkali ada mau bertanya karena mengangkat tangan dulu ya. Oh, Tidak raise ada hand. yang raise hand. Kak Adam ya? Kak Ibu. Adam mau bertanya Kak? Enggak, Bu. Tadi maksudnya mau bilang Adam juga kelas 6, Bu. Oke, baik. Ini yang tadi ya. Yang tadi waktu saya tanya tuh di awal tuh Bu Yumna. Oh, siapa nih yang kelas 6 yang sudah hadir? Boleh dari teman-teman kelas 6 Oke, Bu. atau kelas 9 atau kelas 12 ada yang mau ditanyakan nih berkaitan dengan hasil risetnya Kak Yakzan. Adakah yang mau bertanya? Tunggu, saya lupa. Belum cek kolom chat ya. Kak Yazdan boleh sambil diceritakan proses risetnya ini waktunya berapa lama Kak Yazdan? Berapa lama ya? Kayaknya 1 malam, Bu. Beberapa jam gitu, Bu. Proses penulisannya ya Kak ya? Karena Iya. memang pengetahuannya tentu Bu Eda yakin ini sudah berprosesnya sudah dimulai sejak lama gitu ya. Hanya proses untuk menuliskan laporannya saja ternyata 1 malam sudah selesai, luar biasa. Baik. Belum ada pertanyaan untuk Kak Yazdan, jadi Kak Yazdan Bu Enda harapkan bisa stay dulu, bisa jadi nanti ada yang menyusul yang pengen bertanya untuk Kak Yazdan ya. Sebelum Yes. Bu Enda lanjut ke peserta berikutnya. Oh, ini Kak Adam resen lagi. Kak Adam mau bertanya, silakan Kak. Kalau misalnya mau buat robot, itu robotnya dibuat atau bisa pakai alat-alat di rumah gitu? Boleh Kak Yazdan ditanggapi gimana nih pertanyaan dari Kak Adam? Kalau saya kayak merakitnya itu dari Lego, Bu. Lego set. Atau juga bisa dari microbit. Ya. Apa ya? Jadi bisa ada beberapa cara ya Kak Yazdan ya pada saat akan membuat sebuah robot gitu ya. Iya, Kalau Bu. masih proses pembelajaran, tadi Kak Yazdan bisa pakai Lego set. Gitu Kak Adam. Jadi ada nih nanti serangkaian Lego yang bisa dirangkai tapi nanti disambungkan dengan komputer, kita bisa bikin codingannya di sana gitu ya. Nanti robotnya nanti bisa melakukan satu tugas tertentu gitu. Atau mungkin kalau sudah tingkat lanjut nanti lebih banyak lagi ya pilihan alat yang bisa digunakan untuk membuat sebuah robot. Gitu ya, Kak Adam tertarik nih bikin robot? Lumayan, Bu. Oke, baik, menarik ya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau kita lihat tadi dari
presentasi Kak Yazdan bahwa sebenarnya proses untuk membuat sebuah robot itu ya logikanya itu sebenarnya adalah hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya contohnya tadi, pada saat mau bikin kopi. Nah, berarti langkahnya harus apa dulu nih? Pada saat kita bikin mie gitu ya, masak mie goreng gitu ya, mie instan gitu ya. Itu kan juga ada langkah-langkahnya. Jadi sebenarnya proses untuk membuat sebuah robot itu sama saja dengan nanti bagaimana nih kita merangkai alurnya mulai dari langkah yang pertama sampai langkah yang terakhir. Nah, itu ya, proses berpikirnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini berkaitan dengan tentunya berkaitan dengan ilmu komputer, kemudian dengan ilmu matematika banyak dipakai ya Kak Yazdan. Dan ini computational thinking ini sangat sangat diperlukan pada Mohon maaf, Bu Enda, suaranya hilang. Oke, baik. Kak Yazdan, sudah ada kan Mbak suara saya? Sudah ada, Bu, Sudah alhamdulillah. Ibu. Ternyata di kolom chat masih ada pertanyaan ini. Boleh dijawab secara singkat saja ya Kak Yazdan. Ada dari Kak Naila. Suka robot seperti itu dari umur berapa dan bisa membuatnya kah? Sudah bisa membuatnya kah Kak Yazdan? Saya membuat robot itu dari umur 9, Bu. Tapi dari awal-awal tuh, ya, Jadi sekarang sudah bisa membuat robot apa saja Kak? Boleh diceritakan Kak? misalnya robot yang bisa menyelesaikan Rubik, atau robot yang bisa menggambar, atau juga ada robot yang mirip manusia, Bu. Bentuknya. Udah banyak ini ya. Nah, nanti kalau ada yang tertarik ingin melihat boleh nih hubungi Kak Yazdan. Gitu ya, gimana nih robot-robot hasil karyanya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, terinspirasi dari mana nih membuat robot dan terinspirasi dari mana kok bisa buat robot nih Kak Yazdannya? Terinspirasi dari mana ya? Kayaknya aku kayak suka aja sih, Bu. Nggak terinspirasi dari mana. Emang dari kecil sudah suka. Mungkin Iya. di rumahnya sering ngeliat ini. Bisa jadi dari orang tua ada yang bekerjanya atau menekuni bidang yang berkaitan dengan robotik gitu mungkin. Dijawab. Mungkin dulu pas saya tinggal di Belanda, terus saya sempat tinggal di sana. Saya sering lihat kayak robot-robot gitu, Bu, di sana. Jadi saya terinspirasi dari situ sehingga saya pengen jadi robotik. Baik, Masya Allah. Semoga terwujud ya Kak Yazdan. Berproses terus. Semoga nanti suatu saat impiannya Kak Yazdan, cita-citanya bisa terwujud. Baik teman-teman, Masya Allah ini menarik ya. Presentasi yang pertama, kita ucapkan terima kasih untuk Kak Yazdan sudah membagikan hasil risetnya yang semoga bisa jadi motivasi juga teman-teman yang lain. Nanti, ternyata risetnya bisa sesuai dengan apa yang memang saya senangi gitu ya, bidang yang saya sukai, sehingga nggak terlalu berat jadinya ya. Nah, seperti itu. Terima kasih Kak Yazdan. Sama. Bu Ena izin lanjut. Bu Ena izin lanjut ya, kita ke ini ada masih dari kelas 6 HST. Giliran yang kedua ini Bu Enda berikan untuk Kak Raka Amru Baihaki. Kak Raka, apakah sudah hadir dengan judul risetnya keju olahan tanpa bahan aditif? Ya, Kak Amru. Ya, sebenarnya sepertinya Kak Raka
berhalangan hadir kepadanya. Oh begitu, baik. Berarti minta bantuan Mbak Yumna untuk menayangkan presentasinya ya. Kita tayangkan sekilas ya Mbak. Benar. Baik, ini izin ya Bu Endah mewakili, ini hanya menyampaikan saja secara garis besarnya gitu ya. Jadi nanti tidak ada sesi tanya jawab untuk presentasi yang kedua karena Kak Rakanya berhalangan hadir nih ya. Teman-teman kita lihat laporan riset dan kewirausahaan dari Raka Amru Baihaqi kelas 6 HST dengan judul Keju Olahan Tanpa Bahan Aditif. Nah, ini nanti kita akan lihat, boleh langsung ke tujuan risetnya, Mbak. Nah, di sini Kak Raka ini salah satu tujuan risetnya adalah benar-benar ingin tahu ya mengenai keju. Ini mulai dari sejarahnya, kemudian jenis-jenisnya apa saja, perkembangannya seperti apa gitu ya. Karena sampai sekarang kan ternyata dunia perkejuan ini produk-produk keju semakin banyak ya. Kemudian untuk mengetahui juga bahan dan proses pembuatan keju cheddar olahan. Setelah itu, Kak Raka akan mempraktekkan membuat sendiri keju cheddar olahan dan dari hasilnya nanti akan digunakan untuk ini tugas ya nyambung dengan tugas kewirausahaan bagaimana membuat produk keju olahan tanpa bahan aditif. Next, Mbak. Ini latar belakangnya tidak diketahui secara pasti, jadi memang latar belakangnya ini lebih ke arah ketertarikan seperti itu ya, ketertarikan mengenai sejarahnya si keju ini. Kenapa kok sekarang bisa banyak sekali penggunaannya, kemudian jenis-jenisnya juga banyak, bentuknya pun sekarang bermacam-macam, seperti itu ya. Kita next, Mbak. Ini sejarahnya disampaikan bahwa mulai dari masa Romawi kuno, ya keju ini menjadi olahan yang memang jadi olahan sehari-hari ya di masa Romawi kuno. Kemudian menyebar pada daerah jajahannya dan sekarang sudah dapat ditemukan hampir di seluruh penjuru dunia dengan berbagai jenis dan berbagai bentuk keju tersebut. Next, Mbak. Jenis-jenis keju yang ada di dunia apa saja? Kita lihat di sini ada keju cheddar, ada keju parmesan, ada mozzarella. Nah, ini yang suka ikutin tren makanan kekinian ya, yang apa namanya ditarik gitu ya, keju mozzarella, dan ada juga keju gouda. Tentu ada perbedaan dari tiap-tiap jenis keju tersebut. Next, Mbak. Nah, ini masih ada lagi. Ada keju blue, ada keju brie, ada Swiss cheese, dan ada keju edam. Nah, yang suka bikin kue kering sama bunda di rumah, ini biasanya nanti udah mau lebaran, mau puasa, Ramadan, biasanya keju edam ini ya banyak diburu para ini ibu-ibu yang bikin kue kering nih ya, keju edam. Lanjut, Mbak. Nah, ini Kak Raka menuliskan penjelasan mengenai keju cheddar alami. Ya, keju cheddar alami ini menjadi salah satu jenis keju yang paling populer di dunia. Ya, karena memang rasanya bisa diterima oleh banyak orang, dan keju ini dikembangkan mulai dari tahun 1883. Ya, ini ada sejarahnya di sini. Kemudian prosesnya pada saat itu pembuatan alaminya itu dengan ini ya mengendapkan susu gitu ya, mengendapkan susu menggunakan enzim dan bakteri baik. Ya, jadi prosesnya pemeramannya itu perlu waktu yang lama sehingga harganya relatif
lebih tinggi juga ya. Next Mbak. Nah, ini kalau tadi yang alami karena perlu waktu yang lama, sekarang kita bandingkan dengan keju cheddar olahan. Ya, keju ini pertama kali dicetuskan oleh James L. Kraft. Nah, siapa yang bisa antum si keju yang dari ini mereknya Kraft ini satu merek yang terkenal ya di Indonesia ya. Nah, ini untuk menjaga kesegaran kejunya lebih lama. Keju olahan ini diolah dari keju bahan dasarnya bukan lagi susu tapi dari keju alami yang kemudian dipasteurisasi dan dicampur dengan berbagai bahan lain. Nah, jadi bisa disesuaikan gitu ya nanti bagaimana teksturnya, sifatnya, bentuknya. Kemudian tentunya karena menggunakan bahan dasarnya adalah keju alami, otomatis ini nanti dari sisi proses produksi, waktu produksinya akan jauh lebih singkat gitu ya, tidak harus mulai dari susu yang awal diperam seperti itu. Jadi di sini memang aroma dan rasanya lebih stabil, kemudian biayanya lebih terjangkau, harga jualnya lebih bisa menjangkau banyak lapisan masyarakat. Nah ini lanjut Mbak. Pengamatan keju olahan, nah ini diamati oleh Kak Raka tadi ya, bagaimana keju-keju olahan yang ada di pasar Indonesia nih. Ternyata sudah banyak yang ditambah dengan bahan-bahan aditif gitu ya. Ini sebenarnya ada pengemulsinya, ada pengawetnya, ada pewarna dan perasa buatan. Jadi memang hal ini diperlukan karena untuk memperpanjang masa simpan gitu ya. Kemudian tentunya penambahan bahan-bahan tersebut pasti ada efek sampingnya gitu ya, ada pengaruh. Satunya ya kalau dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama, kembali lagi sesuatu yang kita konsumsi berlebihan itu pasti akan membawa efek nanti pada kesehatan kita. Ya, salah satunya adalah gangguan pencernaan atau alergi. Next, Mbak. Nah, ini keju yang diamati oleh Kak Raka. Ada beberapa merek, kemudian ada yang dalam satu merek itu tapi dia dua jenis ya, dua varian. Next Mbak. Nah, karena itu tadi pengamatan tadi bahwa keju olahan itu ada dampaknya gitu ya karena penggunaan bahan aditif. Nah, Kak Raka mencoba membuat sendiri. Nah, mencoba membuat sendiri ya tanpa menambahkan bahan-bahan aditifnya. Nah, di sini apa saja ya yang diperlukan? Mungkin bisa lanjut, Mbak. Bagaimana proses pembuatannya? Nah, ini sudah ada resepnya yang diberikan oleh Kak Raka, cara untuk membuat keju olahan yang dilakukan sendiri tanpa menambahkan bahan aditif. Ya, lanjut, Mbak. Ini dibuatnya dari susu UHT ya. Next saja ini. Nah, jadi dibuat sendiri ya. Semua bahan dicampur, kemudian diaduk dan dipanaskan, tapi menggunakan api kecil saja ya, sampai mendidih ya. Ini harus diaduk sampai mendidih. Kemudian setelah mengental, barulah api itu dimatikan dan dimasukkan ke dalam cetakan. Ya, proses menunggu ini dimasukkan di dalam kulkas. Jadi setelah masuk cetakan dan suhunya sudah suhu ruang, dimasukkan ke dalam mesin pendingin atau ke dalam kulkas selama 1 minggu. Nah, ini ditunggunya selama 1 minggu. Next, Mbak. Nah, ini prosesnya ya yang dilakukan oleh Kak Raka. Benar-benar mencoba dari awal ya, dari susu UHT tadi ya. Boleh dilanjutkan. Ini masih menjelaskan bagaimana prosesnya. Next saja, Mbak. Tadi proses masaknya ya, jadi harus terus diaduk. Lanjut Mbak. Nah ini yang penting ya teman-teman ya, hasil uji coba pembuatan keju cheddar olahan ya. Jadi Kak Raka membuat eksperimen 2 jenis keju dan 2 jenis susu ya. Jadi keju yang pertama adalah keju alami Gouda dan keju cheddar digunakan sebagai bahan bakunya.
Kemudian susunya juga ada 2 jenis, yaitu susu ultra milk dan satunya murni. Nah, diuji nih keempat resep ini, ternyata hasilnya keju cheddar olahan yang didiamkan selama 7 hari gitu ya, ini tidak cukup padat. Jadi hasilnya tidak cukup padat, lebih seperti cream cheese atau seperti spread cheese. Jadi ada kan ya keju oles ya, kalau sekarang ya ada keju oles seperti itu. Meskipun dari sisi rasanya ini sudah mirip dengan rasa keju. Ya, yang paling terbaik menurut Kak Raka adalah resep keju Gouda dengan susu murni. Jadi resepnya campuran antara keju Gouda dan susu murni itu dengan rasa terbaik. Nah, jadi meskipun belum berhasil membuat keju yang teksturnya padat gitu ya, tapi ternyata dari sisi rasanya sudah sesuai dengan rasa keju. Jadi nanti boleh dilanjut Mbak, karena bentuknya seperti cream cheese atau keju oles, maka ini tetap bisa digunakan ya, tetap bisa digunakan. Jadi untuk olesan roti, nah seperti itu teman-teman yang suka dengan olesan roti dengan rasa keju, nanti boleh minta Kak Raka share resepnya ya, boleh dicoba di rumah. Nah, kemudian tentu dari hasil itu Kak Raka karena risetnya dikolaborasikan dengan kewirausahaan, jadi ada catatan-catatan gitu, salah satunya untuk pengembangan produknya nanti bagaimana, akan mencoba melakukan eksperimen lanjutan dengan menggunakan campuran susu UHT dan keju Gouda, dan kemudian ada susu UHT dengan keju cheddar gitu ya. Jadi memang harus dicoba beberapa resep dulu untuk kita bisa menemukan nanti yang terbaik hasilnya yang mana. Kemudian ujian produknya dilakukan dengan hasilnya dibagikan ke orang-orang di sekitar untuk bagaimana rasa menurut mereka, apakah rasanya sesuai gitu ya. Itu ya yang sudah dikerjakan oleh Kak Raka Amru. Boleh next lagi Mbak, ada di bagian akhirnya. Nah, ini ada 5 orang yang sudah mencoba kejunya Kak Gouda tadi ya. Nah, ternyata ada 3 orang yang memilih gitu ya, menurut mereka rasanya paling enak itu adalah campuran antara keju Gouda dan UHT. Ya, ini berdasarkan survei. Kalau berdasarkan Kak Raka sendiri kan tadi disampaikan bahwa yang paling enak itu adalah rasa dari campuran keju Gouda dan susu sapi murni. Ternyata berbeda ya pada saat dicoba oleh orang lain. Yang paling enak, yang paling banyak dipilih adalah keju Gouda dan UHT. Nah, jadi seperti ini. Tentunya risetnya Kak Raka Amru ini kalau mau dikembangkan lagi, gitu ya, ada riset lanjutan, ini sangat memungkinkan. Ya, jadi makanya tadi ya teman-teman di kelas akhir ini karena mengerjakan risetnya dalam waktu yang sangat berdekatan, sering disampaikan oleh para tutornya ya. Jadi topik risetnya disarankan adalah kelanjutan dari riset sebelumnya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut gitu ya hasil yang sudah didapatkan, dan juga yang utama teman-teman nggak usah bingung-bingung cari topik baru kemudian menyusun atau mengulang lagi proses risetnya mulai dari awal. Itu saja yang bisa Bu Endah coba sampaikan dari hasil risetnya Kak Raka Amru. Semoga dari teman-teman bisa dapat inspirasi, ternyata bisa ya bikin keju sendiri di rumah. Yuk kapan-kapan kita bikin, yuk kita coba ya resepnya Kak Raka Amru ini. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Izin Bu Endah. Kak Rakanya sudah hadir Bu Endah, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya. Kak Raka, mana nih Kak Raka, boleh nyalakan kamera Kak Raka? Mohon maaf Bu Endah, ini Bu Endah sampaikan ininya ya, hasil risetnya ya. Tapi karena Kak Raka sudah hadir, berarti kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, boleh nih disampaikan langsung ke Kak Raka Amru. Sambil menunggu Kak Raka boleh kasih ini sedikit penjelasan sedikit hal yang menarik dari riset yang sudah dilakukan Kak Raka ini apa nih? Supaya teman-temannya bisa dapat insight Kak. Cerita yang kamu pas bikin apa yang cerita sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cerita kamu bikin gimana? Kalau dari yang pengalaman saya yang paling seru sih dari Bikin cerita. pas ini Kak, pas proses pembuatan kejunya. Karena proses pembuatan. pas buatnya itu bareng-bareng Kak. Sama jadi kayak bisa nyoba-nyoba. Jadi kalau itu menurut saya yang seru sih Kak. Kalau dari saya. Oke, baik. Bikinnya bareng-bareng dengan siapa nih, Kak? Dengan anggota keluarga lainnya? Sama orang tua Kak. Oh, baik. Masya Allah. Jadi ini ya, orang tua ikut turut ya membantu nih proses pelaksanaan risetnya Kak Raka Amru. Baik, Kak Raka, terima kasih. Ada yang bertanya di kolom chat, Bu Ina bacakan ya, Kak Raka. Ini pertanyaan dari Kak Naila. Mendapatkan resep kejunya dari mana? Atau memang sudah memiliki resep sendiri, Kak Raka? Saya ini sih Kak, nge-browse. Kalau resepnya, nge-search di internet. Baik, jadi mencari ya, sengaja mencari resepnya by internet, kira-kira resep dari keju olahan ini ada nggak gitu ya, akhirnya ketemu ya. Iya Kak. Berapa lama Kak Raka menemukan resep keju olahan itu? Sekitar 1 jam, 2 jam Kak. Oh cepet ya berarti ya. Oke, Iya. baik. Jadi Kak Naila, ada ternyata di googling gitu ya, sudah ada yang membagikan resep bagaimana cara membuat keju. Boleh nanti kalau Kak Naila kira-kira ingin coba, nah boleh langsung hubungi Kak Raka langsung atau cari juga di Google sendiri ya. Kak Zafira ada pertanyaan, resepnya sampel kah? Maksudnya gimana ini Kak Zafira? Resepnya mudah. Pertanyaan dari Kak. Oh, simpel. Oke, baik. Silakan Kak Raka, apakah dari resep tersebut cara bikinnya ini simpel atau sederhana? Cara bikinnya simple sih Kak. Kalau pertama-tama diukur dulu berapa gram, sama habis itu diukur berapa mili, baru dimasukin ke api kecil. Habis itu dimasukin satu-satu Kak. Baik. Jadi insya Allah bisa ya, tidak perlu alat-alat tertentu yang misalnya perlu alat yang nggak biasa ada di dapur gitu ya Kak ya. Jadi alatnya menggunakan alat-alat yang insya Allah ada di setiap dapur gitu ya. Iya Kak. Wah, ada lanjutannya ini dari Kak Naila. Wah, berarti Kak Raka ini punya bakat masak juga ya? Telaten ya masak ya Kak Raka ya? Enggak sih Kak. Oh, enggak. Khusus untuk riset aja ini ya? Iya Kak. Oke, baik. Kak Naila, jadi ini khusus untuk tugas riset. Siapa tahu nanti ternyata Kak Raka, ternyata seru ya bikin keju. Nah, nanti mendalami terus lagi nih, resepnya dikembangkan lagi, terus jadi hobi masak jadinya ya. Siapa tahu ya, jadi chef nanti. Wah, oke, baik. Kak Raka, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Bu Indah berikan kesempatan untuk Kak Raka mungkin menyampaikan satu hal yang bisa jadi inspirasinya teman-teman nanti atau jadi motivasinya teman-teman. Silakan. Apa ya? Apa nih pesannya untuk teman-teman apa? Jangan takut mencoba. Lagi? Jangan takut mencoba. Oke, baik. Ada lagi yang ditambahkan? Enggak Kak. Oke, baik. Jadi, baik. Terima kasih Kak Raka. Masya Allah. Pesannya Kak Raka, jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Dan teruslah mencoba. Gitu ya. Jadi semangat terus ya untuk seluruh peserta didik Genju. Lewat tugas riset ini, siapa tahu nanti akhirnya teman-teman menemukan, oh, awalnya nggak suka masak karena bikin risetnya bikin olahan keju, jadinya oh kayaknya menarik nih, kayaknya seru nih, saya mau lanjut lagi
dikembangkan lagi produk olahan kejunya. Nah, siapa tahu nanti beneran jadi usahanya Kak Raka Amrun ya. Amin, beserta keluarga dan beserta ayah dan bunda. Baik, terima kasih Kak Raka sudah hadir dan juga sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kita. Kalau misalnya ini boleh stay dulu ya Kak ya, nanti kita bisa menyaksikan presentasi dari hasil risetnya. Oke Kak. Boleh izin kita lanjutkan. Dokter yang ketiga untuk kelas 6 ini sekarang dari kelas 6 reguler. Ya, tadi 2 dari HST, sekarang 2 lagi dari kelas reguler. Siapakah dari kelas reguler yang mendapat giliran pertama? Nah, kita panggilkan Kak Rifki Robani dengan judul risetnya Membuat Mobil Tenaga Angin. Kak Rifki sudah siapkah? Nih, Kak Rifki. Ya hadir belum ya, Mbak Yumna? Saya belum lihat lagi nih di kolom. Ya Kak, Rifki belum hadir Bu Enda. Belum hadir juga. Waduh, saya bacakan lagi nih. Gimana ya? Coba kalau Kak Akila Faranisa sepertinya tadi sudah hadir ya. Kak Akila sudah hadir kah? Assalamualaikum, maaf. Ayo. Iya. Wah, Hadir. Kak Akila sudah hadir. Baik, karena Kak Akila sudah hadir, supaya nanti kita sambil tunggu ya, barangkali Kak Rifki setelah ini baru bisa join nih. Jadi Bu Enda berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Kak Akila Faranisa untuk menyampaikan hasil risetnya dengan judul, wah judulnya panjang ini ya, media promosi, Shopee video dan TikTok video. Kita sambut Kak Akila Faranisa. Silakan Kak Akila. Bu Yumna, tolong ditampilkan PPT yang tadi sudah dikirim. Iya, baik. Sebentar ya Kak Akila. Baik, sambil bersiap-siap nih mau menyampaikan. Deg-degan ya Kak Akila? Boleh tunggu ya Kak Akila. Oke, sudah terlihat. Silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Faranisa Septiani dari kelas 6 Reg A. Terima kasih kepada Bu Guru dan teman-teman atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada Akila untuk mempresentasikan tugas riset semester 2. Akila mereset penjualan produk menggunakan media promosi, Shopee Video, dan video TikTok. Next, Bu. Latar belakangnya, Akila memilih berjualan online affiliate karena terinspirasi dari orang tua dan juga lebih mudah dari berjualan online atau offline yang harus mengestok produk dan perlu banyak modal. Akila memilih proyek ini untuk melanjutkan penjualan di tugas riset semester ganjil. Akila ingin membandingkan penjualan online di kedua platform, Shopee dan TikTok, dengan konsep promosi video. Lalu, bandingkan hasil promosi penjualan selama 30 hari. Next, Bu. Tujuannya, pertama, menganalisa efek penjualan dari promosi Shopee Video dan video TikTok. Kedua, mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif. Ketiga, agar mempunyai pendapatan sendiri dan tidak meminta uang jajan kepada orang tua. Keempat, membandingkan penjualan online di Shopee Video dan video TikTok. Kelima, untuk mencari pengalaman baru. Keenam, mengidentifikasi target marketing potensial untuk produk serupa.
Pelaksanaan kegiatannya ada 3. Yang pertama, mengumpulkan data dan membuat akun affiliate, lalu strategi pemasaran dan analisa. Mengumpulkan data, Akila mencari data di internet berupa artikel seputar kondisi masyarakat yang suka berbelanja online. Akila juga memilih situs belanja online yang banyak digunakan dan ramai penonton videonya agar bisa lebih cepat dan banyak pembeli. Lalu Akila mencari beberapa produk affiliate yang sedang ramai di sosmed seperti Shopee Video dan TikTok. Kedua, membuat akun Shopee. Berikut ada 2 cara untuk membuat akun Shopee. Cara pertama, mendaftar affiliate Shopee lewat browser affiliate.shopee.com.id. Cara yang kedua, mendaftar affiliate Shopee lewat aplikasi. Masuk ke menu saya, lalu ke Shopee Affiliate Program. Cara berjualan dan promosi di Shopee. Video mempromosiin produk dan produk di Shopee Video. Tutorialnya sudah Akila taruh di YouTube Akila, nanti bisa ditonton sendiri ya. Next. Yang A dulu, Bu. Langkah-langkah yang kita lakukan. Berikut ada 2 cara untuk membuat akun TikTok. Cara yang pertama, mendaftar akun TikTok lewat browser tiktok.com, lalu daftar. Cara yang kedua, mendaftar akun TikTok lewat aplikasi, masuk ke menu profil, lalu daftar. Berikut ada 2 cara juga untuk mendaftar affiliate TikTok. Yang cara pertama, mendaftar affiliate skema seller TikTok Shop lewat browser yang ada di sini. Cara kedua, mendaftar affiliate skema minimal 600 followers lewat aplikasi. Masuk ke menu profil, lalu klik menu titik 3, masuk ke TikTok Studio, lalu klik TikTok Shop for Creator, lalu daftar. Sebentar. Next saja, Bu. Berikut beberapa produk yang Akila jual. Next, Bu. Strategi pemasaran dan analisa. Strategi pemasaran produk. Berikut rencana strategi promosi Akila. 1. Akila mempromosikan produk secara online menggunakan aplikasi Shopee dan TikTok.
Kedua, Akila mempromosikan produk dengan merekam video produk lalu Akila edit videonya dengan aplikasi CapCut. Berikut beberapa video promosi Akila. Next, Bu. Untuk riset kali ini, Akila memilih 12 produk yang sedang trending, yaitu sebagai berikut. Next. Berikut hasil analisa penjualan Akila selama 30 hari di platform Shopee dan TikTok. Akila memilih 5 sampel video untuk dianalisa viewersnya selama 30 hari. Next, Bu. Analisa penjualan. Penjualan selama 30 hari untuk 12 varian produk affiliate di view video sebagai berikut. Pertama, untuk penjualan dari Shopee video lebih banyak barang yang terjual daripada penjualan dari video TikTok karena harga di Shopee lebih murah daripada di TikTok. Kedua, penjualan hari keempat lebih ramai dan banyak barang yang terjual karena bertepatan dengan event 12-12 sale. Ketiga, untuk viewers video TikTok lebih ramai daripada viewers video Shopee video karena saat ini voucher gratis ongkir, cashback, diskon di TikTok lebih sedikit daripada Shopee sehingga pengunjung TikTok lebih banyak melihat-lihat daripada membeli produk. Keempat, sama banyaknya yang mengklik produk dari dua platform Shopee dan TikTok sehingga menunjukkan peminat pembeli produk online tinggi. Next, Bu. Kesimpulan dari riset Akila. Pertama, Akila sudah membandingkan promosi penjualan secara Shopee dan video TikTok. Hasilnya, penjualan Shopee video lebih banyak pesanan dari TikTok. 2. Harga murah dan adanya voucher gratis ongkir, cashback, dan diskon lebih menarik orang untuk membeli produk. Terima kasih. Disampaikan oleh Kak Akila, ternyata bisa loh baru kelas 6 sudah jadi affiliate gitu ya. Tentunya produknya disesuaikan ya dengan usianya Kak Akila gitu ya. Tadi ada 12 produk yang dipilih. Boleh nih, adakah pertanyaan untuk teman-teman? Dari teman-teman kok untuk teman. Dari teman-teman untuk Kak Akila yang tertarik jualan Kak nih bertanya. Tidak ada yang langsung bertanya ini ya dari Kak Raka Amru. Cara mempromosikan produknya gimana ya? Kak Raka masih belum ngerti nih. Sabar. Bu Yumna, sebelum itu boleh minta tolong tampilkan penghasilan Akila slide-nya. Yang mana tuh, Ada Kak? yang kelewat ya? Yang di presentasi ya? Iya, yang sebelum terima kasih. Terima kasih. Oke, coba. Bentar ya, Kak. Ya.
ini yang Kak Akila ya? Ya, benar, Bu. Berikut saldo penghasilan Akila di bulan di bulan Januari dan Desember dan Januari. Berikutnya, Bu. Berikut komisi yang Akila dapatkan di awal tahun. Sekian. Yo. Ini kan kiri. Kiri mana? Kiri ini. Buat komisi yang sebelah kiri, screenshotannya itu komisi yang Akila hasilkan dari TikTok. Untuk yang sebelah kanan, komisi yang Akila hasilkan dari Shopee. Alhamdulillah lumayan. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Akila. Nah, sudah terlihat ya, ada hasilnya gitu ya. Ikut program affiliate dan ternyata selama berapa bulan ini Kak Akila? Mulai bulan apa tuh gabung ke program affiliate? Mulai bulan Desember kah, Kak? Sabar, ngelik. Oke, Kak Akila. Ini dari Bu Endah. Tadi kan sudah ada pendapatan ya, sudah dapat komisi. Nah, ini masih berlanjut kah program affiliate-nya Kak Akila? Masih berlanjut dikerjakan? Masih, Bu. Oke, masih. Baik. Wah, ini udah terlihat hasilnya. Nah, tentu nanti karena kelas 6 kan udah banyak yang selesai ya kegiatan ya. Bisa jadi pengisi waktu sambil menunggu proses lanjut ke SMP gitu ya. Kok langsung SMP. Baik, Kak Akila, tadi ada pertanyaan ya. Ada yang menanyakan gimana itu cara promosinya. Mungkin boleh diperagakan aja Kak. Gimana Kak sebenarnya? Promosinya itu kita menyiapkan video yang mau kita promosikan yang sudah diedit. Lalu misalnya TikTok, kita mengupload videonya seperti biasa. Lalu buat cara tambahin produknya itu keranjang kuningnya itu sebentar ya. Mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya saja di kedua platform itu ya. Ya, Bu. Baik. Mengupload video lalu menambahkan keranjang kuningnya. Karena TikTok Akila sudah ada produknya, produk affiliate-nya, jadi nanti sebelum di-upload, sebelum di-post, tinggal ditambahkan saja keranjangnya, produknya. Jadi disambungkan dengan keranjangnya nanti yang memudahkan orang-orang untuk memesan, seperti itu ya. Gimana, Bu? Oke, baik. Mungkin gini aja, karena pertanyaannya ini harus melihat gitu ya. Kak Akila boleh nanti tinggalkan link dari TikTok dan Shopee-nya Kak Akila ya, biar bisa dilihat seperti apa sih video promosinya. Itu ya, bisa kan ya dilihat dari sana ya. Bisa. Untuk promosinya seperti apa. Nah, boleh ditinggalkan link
untuk Shopee dan juga TikToknya Kak Akila. Jadi teman-teman yang tertarik pingin lihat kayak gimana sih video promosinya, bisa langsung saja lihat dari akunnya Kak Akila. Seperti itu mungkin ya. Baik, teman-teman yang lain, adakah yang mau bertanya? Masih belum ada yang raise hand, di kolom chat juga belum ada. Jadi untuk Kak Akila, Bu Enda berikan kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan pesannya atau mungkin motivasi untuk teman-teman nih. Yuk, silahkan Kak. Mikrofonnya belum nyala nih Kak. Ayo teman-teman, coba juga ya. Biar bisa dapat penghasilan sendiri. Lumayan loh teman-teman. Oke, Masya Allah. Yuk, yang berminat jadi affiliate juga ikutin jejaknya Kak Akila. Karena nanti kalau sudah berhasil dapetin komisinya, bisa buat memenuhi kebutuhan sendiri ya. Jadi jajannya nggak harus minta ke bunda ini nanti ya. Itu ya Kak Akila ya. Jadi sambil mengerjakan tugas riset, ternyata bisa sambil mendapatkan penghasilan Kak Akila. Oke, terima kasih Kak Akila. Selamat. Semoga nanti terus berlanjut meningkat lagi dari program affiliate-nya ya. Baik, Bu Enda izin kita lanjutkan ke satu orang lagi dari kelas 6, yaitu Kak Rifki Robani. Apakah sekarang sudah hadir Kak Rifki Robani? Kalau belum hadir juga berarti minta bantuan Bu Yumna untuk share kembali. Jadi yang presentasi Bu Enda. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi kurang ini ya. Kurang greget gitu kok yang share yang presentasinya Bu Endah nih ya. Penjelasannya jadi kurang sesuai nanti. Mohon maaf ya kalau ada yang baik. Yang berproses ya, Mbak. Nah, ini sudah muncul ya. Kak Rifki ya, Kak Rifki Robani ini membuat risetnya tentang bagaimana cara membuat mobil tenaga angin. Nah, ini kreativitasnya luar biasa ini ya. Jadi di sini nanti kita bisa lihat. Boleh next, Mbak? Lanjut saja, ini Kak Rifki dari kelas 6 reguler B. Nah, kenapa Kak Rifki bikin risetnya mengenai mobil tenaga angin? Nah, karena ini adalah riset lanjutan, gitu ya. Jadi di semester ganjilnya, Kak Rifki sudah berkreasi untuk membuat sesuatu, nah, gitu ya. Jadi lanjutannya di semester genap ini akan mencoba membuat mainan sendiri, yaitu mobil yang tenaganya dari angin, gitu ya. Jadi ini adalah pengembangan dari apa yang sudah dikerjakan di semester ganjil. Next, Mbak. Nah, yang pertama ini ya tujuannya Kak Rifki melakukan riset ini adalah yang pertama untuk mengetahui kegunaan balon dalam berkreasi, kemudian mengetahui fungsi balon dan beberapa penjelasannya. Dan yang terakhir tentu Kak Rifki ingin menjadi anak kreatif yang bisa membuat karya sendiri, gitu ya, dari rumah, bisa bikin karya yang tentunya nanti bisa dijadikan mainan sendiri di rumah, gitu ya. Lanjut Kak, lanjut Bu Yumna. Salah terus manggilnya. Nah ini balon ya, Kak Rifki menggunakan salah satunya ada balon nanti pada proses pembuatan mobil tenaga angin ya. Jadi balon ini dijelaskan ini karakteristiknya, dia benda yang lentur, terbuat dari karet dan lateks. Biasanya memang ini untuk mainan gitu ya, bisa untuk ditiup, kemudian bisa untuk diisi air dan banyak hal ya. Bisa juga untuk dekorasi. Nah, ada juga kendaraan
yang menggunakan balon seperti balon udara atau balon Zeppelin. Nah, jadi balon ini tentu disesuaikan dengan ukurannya juga. Nah, nanti bisa digunakan untuk berbagai bentuk aktivitas. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh benda-benda yang menggunakan balon ya. Ada banyak hal yang bisa kita temukan. Next, Mbak. Nah, ini kita lihat alat dan bahan yang digunakan oleh Kak Rifki untuk membuat mobil tenaga angin. Yang pertama balon, kemudian botol plastik, tutup botol, ada sedotan, selotip, tusuk lidi, tali, paku, origami, lem, pensil, dan mata boneka. Nah, banyak ya ternyata ya. Boleh lanjut, Mbak? Berikutnya adalah prosesnya. Nah, bagaimana nih proses? Wah, hilang ya? Tiba-tiba hilang. Baik, ini proses pembuatannya. Mikrofonnya capek kayaknya. Baik, Kak Rifki awalnya mempelajari lebih lanjut ya panduan tugas risetnya. Kemudian menentukan, oh ternyata temanya masih sama, yaitu kelanjutan dari semester ganjil, yaitu masih tentang kreasi membuat mainan mobil gitu ya. Kemudian disiapkan alat dan bahannya, dan dalam proses pembuatan itu Kak Rifki mendokumentasikan baik berupa foto maupun videonya ya. Dan terakhir tentunya membuat bagaimana nanti laporan untuk tugas riset dan wirek ini. Next, Mbak. Ini videonya bisa ditayangkan. Coba dilanjut yang masalah aja, oke ya. Tunggu ya teman-teman, ini videonya belum bisa ditayangkan. Nah ini ya, untuk permasalahan yang ditemukan. Jadi selama proses pembuatan mobil itu, ternyata ada beberapa masalah yang ditemukan sama Kak Rifki. Yang pertama apa? Yang pertama pada saat mengumpulkan alat dan bahan. Jadi ada beberapa alat dan bahan yang tidak dimiliki, jadi harus membeli atau ada yang dipinjam saja dari orang-orang terdekat gitu ya. Kemudian yang kedua, masalah yang ditemukan adalah waktu yang lama gitu ya, diperlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan proyek ini karena memang berkreasi menggunakan alat dan bahan terbuat dari bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya, dan pingin gitu ya, ada tujuan dari Kak Rifki supaya hasil proyek yang semester genap ini jauh lebih bagus dari sisi kualitasnya dibandingkan hasil proyek yang semester ganjil gitu ya. Jadi memang perlu waktu yang agak lama dibandingkan proyek sebelumnya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, meskipun ada kendala, ada masalah yang dihadapi, tapi Kak Rifki tetap berusaha untuk terus menyelesaikan tugas sampai akhirnya bisa membuat sebuah laporan gitu ya. Next, Mbak. Saya sambil lihat ya. Nah, ada pesan moralnya dari Kak Rifki berdasarkan hasil proses mengerjakan riset ini ya. Yang diberikan oleh Kak Rifki ini adalah kita jangan mudah menyerah gitu ya. Meskipun mengalami masalah atau mengalami kendala pada proses pembuatan atau sesuatu aktivitas yang sedang kita lakukan, jangan menyerah gitu ya. Karena kalau kita menyerah, ya sudah, berhenti, kita tidak akan mendapatkan apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita berusaha untuk menemukan, oh solusinya bagaimana? Tadi ya masalah pertama, oh ada alat dan bahan yang nggak punya nih. Nah berarti diperhatikan apakah memang harus beli, atau ternyata alat tersebut bisa kita pinjam saja gitu ya. Kalau bisa dipinjam, ya sudah, boleh pinjamlah sebentar gitu ya. Kalau ternyata bahan atau alat tersebut tidak ada yang bisa kita pinjam tapi kita harus beli, ya berarti diupayakan untuk bisa membeli bahan tersebut. Kemudian teruslah berusaha untuk mendapatkan hasil yang memang diinginkan. Jadi kalau di awal sudah punya target, punya tujuan, oh saya mau bikin mainan yang baru. Nah, jadi harus sampai selesai gitu ya, diupayakan sebaik mungkin sehingga tujuan itu bisa didapatkan. Next, Mbak. Ada lagi kah?
Oh, sampai jumpa. Nah, ini videonya nggak bisa ya, Mbak ya? Sayang sekali ya, Bu, untuk belum bisa di harus buka Canva-nya langsung ya. ya sepertinya. Baik, jadi mohon maaf teman-teman ya. Ini ternyata untuk videonya belum bisa ditayangkan. Ya, jadi demikian Bu Endah mewakili Kak Rifki menyampaikan hasil risetnya. Jadi mobil yang dibuat itu nanti di bagian belakangnya ada balonnya gitu ya. Jadi pada saat balon kita isi, setelah itu dibuka, ikatannya dibuka, nah itu akan memberikan dorongan untuk si mobil tersebut sehingga bisa berjalan. Seperti itu ya. Jadi kreativitas yang dimunculkan di sini tentu masih bisa dikembangkan lebih jauh supaya nanti kalau masih manual ya, balonnya harus ditiup manual baru dipasangkan lagi. Ini juga kan cara bermainnya sebenarnya masih kurang menarik ya, karena mungkin jalannya cuma sebentar nih, jalan dari si mobilnya. Nah, jadi penelitian ini atau risetnya Kak Rifki ini sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi. Gimana supaya balonnya bisa terus terisi angin gitu ya, bisa direfill anginnya sehingga nanti bisa mendorong mobil mainannya lebih jauh lagi jarak yang bisa ditempuh. Itu mungkin tambahan dari Bu Endah ya. Terima kasih. Ini jadi penampilan yang keempat untuk kelas 6 yang risetnya terpilih untuk hadir di perayaan belajar kali ini. Teman-teman kelas 6 yang lainnya jangan berkecil hati, masih banyak sekali ya yang hasil risetnya itu luar biasa. Namun karena hari ini kesempatan yang diberikan hanya untuk 4 orang saja mengingat keterbatasan waktu, jadi teman-teman tetap berusaha nanti pada saat melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik, berikan upaya yang terbaik, dan berproses. Apapun yang kita temui, insya Allah itu akan bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya ya. Itu saja yang bisa Bu Endah sampaikan di termin pertama, sesi pertama di kelas 6 ini ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Bu Endah tutupkan untuk sesi ini. Dikembalikan lagi ke Mbak Yumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.